Selamat siang pemirsa Estetika. Hari ini, Senin 18 September 2023, saya telah berada di depan gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani. Dan tepat di belakang saya, tengah berlangsungnya seruan aksi mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar menggelar aksi kampanye terkait kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia pada hari ini, Senin 18 September 2023. Aksi kampanye yang mengangkat grand isu September Krisis HAM ini mengkampanyekan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM seperti tragedi 65, Tanjung Priok, Semanggi II, pembunuhan Munir, reformasi di korupsi, tragedi Pulau Rempang, dan isu turunan lainnya. Kumpulan massa aksi yang merupakan seluruh mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra berkumpul di depan Gedung Pendidikan Bahasa Arab, lalu menuju titik aksi yang berada di depan Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar. Adapun baju hitam menjadi dress code yang digunakan oleh massa aksi kali ini. Setibanya di titik kumpul tepat pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah, para peserta aksi langsung berkumpul dan mengatur barisan sambil berjalan menuju titik aksi di Jalan Andi Pangeran Petarani yang berlokasi di depan Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar. Aksi kampanye ini dimulai dengan pembawaan orasi dari berbagai mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra yang hadir dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian serta birokrasi kampus. Saat ini saya telah bersama dengan Muhammad Fikram selaku Jenderal Lapangan pelaksanaan aksi kampanye pada hari ini. Baik Kak Fikram, jadi apa yang menjadi faktor pendorong sehingga dilaksanakannya aksi kampanye pada hari ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Adapun aksi pendorong, dorongan kenapa kita melakukan aksi kampanye pada saat ini, terlepas daripada apapun yang kami lakukan hari ini, mungkin itu murni dari kemauan dari seluruh LKBS dan kesadaran dari LKBS, karena kita sadar betapa banyaknya penindasan-penindasan terjadi, banyaknya penyelewangan hak yang terjadi, dan memang seperti yang kita ketahui di negara kita di Indonesia ini, memang kita dihentik dengan negara demokrasi, tapi ketika kita menyerahkan hak apapun itu, kita selalu dibungkam oleh pemerintah. Baik, mengapa isu tragedi Pulau Rempang diangkat menjadi salah satu isu turunan pada pelaksanaan aksi kali ini? Kenapa kita mengangkat isu Rempang menjadi grand isu kita atau isu turunan kita? Karena di saat ini, terlepas daripada apapun isu yang terjadi di masa lalu, kita juga harus mengingat betapa butuhnya orang-orang Rempang perpanjangan tangan kita melalui suara-suara kita turun ke jalan dan mengampanyekan bahwasanya mereka juga punya hak untuk kebebasan, punya hak untuk tinggal, punya hak untuk memiliki kebebasan yang memang mereka harus miliki daripada lahirnya, karena sejatinya hak asasi manusia juga sudah ada dari lahir dan memang tidak bisa diganggu oleh siapapun itu. Baik. Lantas mengapa aksi ini dilakukan tepat di depan Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, sementara aksi ini tidak ditujukan kepada kampus? Teman-teman mungkin bertanya kenapa kita lakukan aksi ini di depan Pinisi dan bukan di depan kampus Parangtambung, karena kita memang tujuan kita melakukan aksi kampanye ini karena kita untuk mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat. Dan kenapa mungkin ada pertanyaan ketika apa bedanya masyarakat yang ada di Parangtambung dan masyarakat di Pinisi? Terlepas daripada itu, mungkin kita lebih mempertimbangkan jumlah massa kita, dan memang kita tujuannya memang untuk masyarakat luas. Karena kan kalau kita melakukan aksi Parangtambung itu akan menyempitkan kita sendiri, karena tujuan kita adalah menyadarkan teman-teman semua. Terlepas daripada itu, kita memang mengkhususkan kepada seluruh warga negara Indonesia dan mengingatkan kembali betapa pentingnya pembebasan hak asasi manusia kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, bagaimana apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak dapat dikontrol dan hal itu mempengaruhi kampus? Sebelumnya kita sudah berkomunikasi sama birokrasi mengenai aksi yang akan kita lakukan, dan kemudian dan alhamdulillahnya juga birokrasi mendukung penuh apa yang kita lakukan, seperti mungkin yang teman-teman media seperti bisa lihat di sini. Tadi kan ada wakil dekan 3 yang turun langsung, dan kita lihat juga ada dekan di sana. Mungkin itu jadi faktor pendorong kenapa kita kekeh untuk adakan aksi di depan Pinisi ini. Terima kasih. Adapun saat ini saya telah bersama dengan salah seorang massa aksi, Putri Nur Hasana. Baik Kak Putri, sejauh mana Anda mengetahui tentang isu-isu yang diangkat pada seruan aksi kali ini? Solidaritas itu sudah dilaksanakan beberapa hari sebelumnya. Nah, di situ diadakan beberapa pembahasan terkait isu-isu yang akan dibahas. Salah satunya itu yang sedang saat ini marak diperbincangkan di halayak umum terkait perampasan lahan di Pulau Rempang.
Baik, menurut pendapat Kak Putri sendiri, apa sih yang seharusnya dilakukan sebagai mahasiswa untuk dapat menyuarakan isu-isu pelanggaran HAM itu sendiri? Aksi kecil seperti ini tuh sudah merupakan salah satu pergerakan yang besar menurut saya. Sebuah aksi itu tidak serta-merta mengikut sertakan sebuah anarkisme ataupun hal-hal yang menuntut, tapi untuk mengingatkan halayak umum juga terkait hak asasi manusia yang penting ditegakkan di Indonesia. Saya rasa juga kesadaran mahasiswa itu sangat diperlukan. Lalu bagaimana caranya untuk memastikan bahwa perjuangan-perjuangan seperti ini untuk memperjuangkan isu-isu pelanggaran HAM dapat tetap relevan dan berkelanjutan? Satunya dengan memperlihatkan atau memberikan perlakuan terkait bagaimana menegakkan hak asasi manusia yang baik, ya, dimulai dari mahasiswa itu sendiri, termasuk saya sendiri, bagaimana memperlihatkan perilaku yang memanusiakan manusia. Sekian pelaporan dari saya Veronica Rini Pelalangan dan juru kamera Edward Tobi, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.